Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutamimatul Abida Zahida bersama teman saya. Lutfi Umu Hidayati. Kami dari kelompok 5 akan memberikan sedikit penjelasan terkait praktikum fisika modern percobaan yang keempat, eksperimen Frank Hurst. Kemudian untuk tujuan percobaan ada dua. Yang pertama yaitu mempelajari tingkat energi diskrit dalam atom. Dan yang kedua, menunjukkan tingkat energi eksitasi pada atom. Kemudian ada dasar teori. Nah, pada tahun 1914, Frank and Hurst melakukan eksperimen untuk menyelidiki tingkat energi diskrit dalam atom. Eksperimen ini didasarkan pada mekanisme utama yang dapat mengeksitasikan sebuah atom ke tingkat energi di atas tingkat dasar, sehingga dapat menyebabkan atom memancarkan radiasi. Mekanisme yang dipilih dalam eksperimen Frank and Hurst adalah teori tumbukan atom dengan partikel lain, yaitu dengan menimbulkan lucutan listrik dalam gas bertekanan rendah, sehingga timbul medan listrik yang mempercepat elektron dan ion atomik sampai energi kinetiknya cukup untuk mengeksitasikan atom ketika terjadi tumbukan. Pada waktu terjadinya tumbukan dengan partikel lain, sebagian energi kinetik partikel diserap oleh atom. Atom yang tereksitasi dengan cara ini akan kembali ke tingkat dasar dalam waktu rata-rata 10⁻⁸ sekon dengan memancarkan satu atau lebih foton. Hasil eksperimen ini menunjukkan secara langsung bahwa tingkat energi atomik memang ada dan tingkat-tingkat ini sama dengan tingkat-tingkat yang terdapat pada spektrum garis. Kemudian ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah setup Frank Hurst yang digunakan untuk menentukan arus dan tegangan pemercepat. Alat dan bahannya seperti yang ada pada gambar 1 ini ya. Kemudian ada desain percobaan. Susunan rangkaian alat ini dapat dilihat pada gambar 4 yang ada di sebelah kiri saya. Elektron dipancarkan dari katoda K dengan cara dipanasi, kemudian dipercepat dengan menggunakan tegangan V besar. Sebagian dari elektron tersebut dapat melewati grid G2 dan diperlambat dengan tegangan V kecil. Eksitasi di perjalanan oleh tumbukan elektron tidak akan terjadi bila V besar lebih besar dari V kecil. Apabila terjadi eksitasi di perjalanan oleh tumbukan elektron, maka arus I akan turun. Bila terjadi keadaan demikian, grafik hubungan I dan V terlihat seperti gambar 2 yang ada di sebelah kanan saya. Kemudian ada prosedur percobaan. Langkah-langkah yang pertama yaitu melihat pada panel alat Frank Hurst pada gambar 3, kemudian mengatur switch power 1 pada posisi off, switch 9 pada posisi menu, dan switch 8 pada posisi internal, switch 11 pada posisi meter. Selanjutnya, memutar semua tombol pada posisi minimum, yaitu dengan cara memutar berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Langkah yang kedua, menghubungkan input dengan sumber tegangan 220 volt, kemudian mengatur jarum ampere meter pada posisi 0 dengan menggunakan tombol 07, mengatur tombol gain pada posisi garis petunjuk mengarah ke atas. Kemudian, langkah yang ketiga, memutar tombol G2K5 searah jarum jam sampai voltmeter menunjukkan kira-kira 30 volt. Kemudian langkah keempat, memutar tombol pemanas 2 sampai garis petunjuk mengarah ke atas dan tunggu kira-kira 1-2 menit. Langkah yang kelima, memutar tombol G1K3 sampai ampermeter menunjukkan adanya arus dan memutar tombol G2P4 sampai menunjukkan adanya pengaruh pada jarum ampermeter. Kemudian langkah yang keenam, mengatur tombol 0 agar menunjuk 0 pada saat G2K minimum 0. Dari harga 0 lalu memperbesar V dengan memutar G2K5 sedikit demi sedikit yang akan diikuti oleh bertambahnya besar arus yang ditunjukkan oleh jarum ampermeter. Kemudian langkah yang ketujuh, yaitu apabila keadaan di atas sudah didapat, langkah berikutnya adalah meminimumkan tombol
G2K, kemudian mengubah switch 9 pada posisi auto. Selanjutnya, memaksimalkan tombol G2K akan terlihat secara otomatis jarum voltmeter bertambah, tetapi jarum ampermeter naik turun, dan seterusnya. Kemudian langkah yang ke-8, meminimumkan tombol G2K dan mengubah switch 9 pada posisi menu kembali. Langkah yang ke-9, melakukan secara manual pengukuran V dan I dengan memutar tombol G2K sedikit demi sedikit. Langkah yang ke-10, melakukan pelaksanaan 6-9-10 tadi pada kondisi yang lain dengan mengatur tombol G1K dan G2P yang berbeda. Kemudian untuk data percobaannya kami memperoleh seperti ini. Tanda bintang 1 ini untuk IMAX dan bintang 2 untuk IMIN. Kita peroleh ketika V-nya 18, I-nya 48, dan ketika V-nya 24, I-nya 36. Dan kemudian untuk ketika V-nya 36, I-nya 86, dan ketika V-nya 42, I-nya 60. Analisis data. Dari data pengamatan dapat digunakan untuk menghitung tegangan pemercepat, energi eksitasi, dan panjang gelombang. Untuk metode analisisnya, pada percobaan ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang diawali dengan pengambilan data lalu mengolahnya dengan hitungan-hitungan numerik berdasarkan rumus-rumus fisika yang sebelumnya sudah ada dan mengolahnya dengan mengikuti teori-teori fisika. Untuk menghitung besar energi eksitasi dengan menggunakan persamaan E sama dengan EV dengan V sama dengan sigma V min per N, sehingga energi eksitasinya sama dengan E dikali sigma V min per N. Untuk menghitung panjang gelombangnya dengan cara lambda sama dengan Hc per EV. Untuk menghitung besar simpangan bakunya seperti ini, dan untuk mencari relatifnya seperti ini. Kemudian, analisis data. Untuk titik minimum yang pertama, yaitu kita peroleh tegangan pemercepatnya 24 volt dan energi eksitasinya sebesar 38,448 dikali 10 pangkat min 19 joule. Untuk panjang gelombangnya diperoleh 5,17001 dikali 10 pangkat 8 meter. Dan diperoleh lambdanya sebesar 5,17 plus minus 0,014 dikali 10 pangkat min 8 meter dengan relatif sebesar 0,2778% atau 4 angka penting. Untuk titik minimum yang kedua, diperoleh tegangan pemercepatnya sebesar 42 volt dan energi eksitasinya sebesar 67,284 dikali 10 pangkat min 19 joule. Jadi, untuk panjang gelombangnya diperoleh 2,95 plus minus 0,04 10 pangkat min 8 meter dengan relatif sebesar 1,58% atau 3 angka penting. Kemudian sajian hasilnya, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap data pengamatan yang didapatkan selama percobaan, didapatkan hasil sebagai berikut. Panjang gelombang eksitasi untuk nilai minimum pertama sebesar 5,17 plus minus 0,014 dikali 10 pangkat min 8 meter dengan relatif sebesar 0,2778%. Kemudian untuk panjang gelombang eksitasi titik minimum yang kedua sebesar 2,95 plus minus 0,04 dikali 10 pangkat min 8 meter dengan relatif sebesar 1,58%. Berikut ini merupakan sajian grafik dari data percobaan yang telah kami peroleh. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan dalam menentukan energi eksitasi dan panjang gelombang dapat dihitung dengan rumus
E sama dengan efisiensi dikali V, dengan V adalah tegangan saat arus I minimum. Sedangkan untuk menentukan panjang gelombang dapat menggunakan persamaan lambda sama dengan HC per E, dengan H adalah konstanta Planck dan C adalah cepat rambat cahaya pada vakum. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk titik minimum pertama, energi eksitasi yang dihasilkan dari titik minimum pertama adalah sebesar 38,448 kali 10 pangkat min 19 Joule. Sedangkan panjang gelombang eksitasi untuk titik minimum yang pertama adalah sebesar 5,17 plus minus 0,014 kali 10 pangkat min 8 meter dengan ralat relatif sebesar 0,2778%. Atau 4 angka penting. Kemudian selanjutnya untuk titik minimum kedua, energi eksitasi yang dihasilkan dari titik minimum kedua ini sebesar 67,284 kali 10 pangkat min 19 Joule. Sedangkan untuk panjang gelombang eksitasi untuk titik minimum kedua sebesar 2,95 plus minus 0,4 kali 10 pangkat min 8 meter dengan ralat relatif sebesar 1,57% atau 3 AP. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dilihat bahwa panjang gelombang eksitasi hasil percobaan berada di antara 2,95 kali 10 pangkat min 8 meter sampai dengan 5,17 kali 10 pangkat min 8 meter. Panjang gelombang di rentang ini termasuk panjang gelombang untuk warna ultraviolet. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan percobaan dan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat dua mekanisme eksitasi elektron dari tingkat dasar menuju tingkat yang lebih tinggi yang akan memancarkan radiasi dan menimbulkan spektrum. Mekanisme tersebut antara lain tumbukan dengan partikel yang menyebabkan sebagian energi kinetik diserap. Yang kedua, lucutan listrik dalam gas bertekanan rendah menimbulkan medan listrik yang mempercepat elektron. Kedua mekanisme ini digunakan untuk menyelidiki tingkat energi diskrit dalam atom. Untuk yang kedua, apabila elektron dengan tingkat energi rendah berpindah ke lintasan yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Peristiwa ini disebut eksitasi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk energi eksitasi yang dihasilkan dari titik minimum pertama adalah sebesar 38,448 kali 10 pangkat min 19 Joule. Sedangkan energi eksitasi yang dihasilkan dari titik minimum kedua sebesar 67,284 kali 10 pangkat min 19 Joule. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan rujukan dalam membuat laporan praktikum ini. Selanjutnya untuk tugas yang pertama yaitu gambarkan grafik hubungan V terhadap I. Berikut adalah grafiknya. Kemudian untuk yang kedua, tentukan besarnya tegangan, terjadinya eksitasi atau penurunan I secara drastis, energi eksitasi, dan panjang gelombang yang dihasilkan. Nah, untuk titik minimum pertama, tegangan eksitasi atau V1-nya sebesar 24 volt, dan energi eksitasi E1-nya sebesar 38,448 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, untuk selanjutnya yaitu titik minimum kedua, tegangan eksitasinya sebesar 42 volt dan energi eksitasinya sebesar 67,284 kali 10 pangkat min 19 Joule dan panjang gelombangnya sebesar 2,95 plus minus 0,04 kali 10 pangkat min 8 meter dengan ralat relatif sebesar 1,58% atau 3 AP. Untuk soal yang ketiga, jelaskan secara fisis sehingga dapat terjadi grafik hubungan IV seperti yang ditunjukkan pada percobaan Frank Hertz di atas.
Nah, pada grafik hubungan antara V atau tegangan dengan kuat arus I pada percobaan French di atas, terdapat penurunan arus secara drastis ketika suatu atom berada dalam keadaan tereksitasi. Elektron yang terdapat pada atom bergerak dari katoda ke anoda. Ketika elektron bergerak, maka terjadi tumbukan dengan atom-atom dari suatu unsur gas lain. Elektron yang bertumbukan akan memberikan sebagian atau seluruh energinya pada atom, sehingga tumbukan ini dinamakan tumbukan tidak lenting sama sekali. Penurunan arus secara drastis disebabkan karena energi yang diberikan akan sama dengan energi yang dibutuhkan oleh elektron untuk menaikkan atom ke tingkat eksitasi terendahnya, sehingga nantinya atom akan kembali tereksitasi ke tingkat energi dasar berikutnya. Maka saat memutar tegangan secara berkala, penunjukan arus akan semakin naik. Namun pada tegangan tertentu, arus akan mengalami penurunan secara drastis. Next. Nah, untuk soal yang keempat, yaitu sebutkan model-model atom yang saudara ketahui dan sebutkan pula kelemahan-kelemahannya. Untuk yang pertama, yaitu model atom Dalton. John Dalton merupakan seorang fisikawan Inggris. Dalton mengemukakan gagasannya tentang atom pada awal abad ke-19. Menurutnya, atom-atom itu merupakan partikel-partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Atom suatu unsur sama segala sifatnya, sedangkan atom dari unsur yang berbeda, maka berlainan dalam massa dan sifatnya. Setiap atom dapat membentuk molekul dan senyawa. Dalton juga menegaskan bahwa suatu reaksi kimia hanya melibatkan penata ulang atom-atom, sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Kelemahan pada model atom ini ialah dalam perkembangannya. Ternyata atom ini terdiri dalam suatu struktur tertentu dan yang tidak dapat dijelaskan oleh Dalton, yakni tentang kelistrikan. Selain itu, model atom Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu model atom Joseph John Thomson, merupakan fisikawan bangsa Amerika. Thomson mengemukakan teorinya bahwa atom memiliki muatan positif yang tersebar merata di seluruh isi atom. Muatan ini dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan tersebut. Keadaan atom ini hampir sama dengan roti kismis, di mana elektron diumpamakan sebagai kismis yang tersebar dalam seluruh bagian dari roti. Kelemahan pada model atom ini ialah tidak mampu menerangkan penyerapan elektron pada frekuensi yang sama. Hamburan partikel alfa yang ditembakkan pada atom dengan sudut hambur yang besar bahkan mampu membalikan partikel tersebut, yang menunjukkan bahwa muatan positif tidak tersebar merata, melainkan berkonsentrasi pada sebuah inti yang kecil pada pusat atom. Selanjutnya, model atom Rutherford merupakan seorang ilmuwan fisika yang telah berhasil menemukan bukti bahwa dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif, yang berukuran lebih kecil dari ukuran atom, tetapi massa atom hampir seluruhnya berasal dari massa intinya. Model atom Rutherford menggambarkan bahwa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom, serta elektron bergerak melintasi inti seperti halnya planet-planet mengitari matahari. Sedangkan kelemahan dari model atom ini adalah tidak dapat menerangkan struktur atom yang stabil, kemudian tidak dapat menerangkan spektrum atom karena memancarkan energi dari elektron akan mengecil dan akhirnya akan bersatu dengan inti, sedangkan kenyataannya tidak. Selanjutnya model atom Niels Bohr.
Niels Bohr menyusun teori berdasarkan atom, Rutherford, dan teori kuantum, yaitu atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Lalu di dalam atom, elektron beredar mengelilingi atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai keadaan atau kulit atau N. Nah, dan sepanjang elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan konstan sehingga tidak ada cahaya yang dipancarkan. Dan yang terakhir, elektron hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner yang lebih rendah ke yang lebih tinggi jika menyerap energi. Dan sebaliknya, jika elektron berpindah dari lintasan stasioner yang tinggi ke yang rendah, terjadi pembebasan energi. Nah, kelemahan dari model atom ini hanya dapat menerangkan spektrum dari atom yang mengandung satu elektron dan tidak sesuai dengan spektrum atom yang berelektron banyak. Selain itu, tidak dapat menghitung intensitas garis spektrum dan tidak dapat menerangkan atom dapat membentuk molekul melalui ikatan kimia. Next. Nah, berikut adalah dokumentasi dari percobaan yang telah kita ambil. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.